Oke, di video kali ini aku bakal ceritain gimana sih perjalanan aku saat melahirkan buah hati. Ini adalah pengalaman yang paling mendebarkan selama aku hidup. Benar-benar aku bakal share karena aku bakal memperlihatkan kepada anakku gimana sih perjuangan aku buat meminta dia kepada Tuhan gitu. Aku mengalami kontraksi itu di tanggal 19 April 2025. Itu usia kandungan aku sekitar 39 minggu. Itu aku masih kerja, masih beraktivitas seperti biasa, walaupun posisi sering salah saat tidur ataupun aku udah mulai capek. Oke, kenapa sih aku tuh belum mengambil cuti? Pertama, setelah pemeriksaan terakhir itu, beberapa kali sih pemeriksaan itu, HPL aku tuh sekitar akhir bulan April, 29 April sampai 5 Mei. Memang perkiraan tuh kan nggak tahu mau maju mau mundur, tapi di saat aku masih kuat, aku pengennya tuh masih mau kerja, karena kalau kecepatan cutinya aku bakal sedikit lama lah waktunya sama bayi. Jadi aku memutuskan belum mau cuti. Nah, tanggal 19 kan udah mulai kontraksi tuh. Terus tanggal 20 kontraksi juga, tapi aku masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tanggal 21-nya aku masih kerja, masih beraktivitas seperti biasa, naik turun tangga karena tempat kerja aku tuh banyak tangga lah ya. Jadi mau ke kamar mandi pun aku harus naik turun tangga. Di situ udah ngebantu banget sih buat nambah pembukaan. Masih hari Senin itu tanggal 21, aku tuh udah keluar praktek ya, udah kayak udah ada tanda-tanda mau lahiran, tapi aku masih kayak masih kuat nih, karena tanggal 21 itu aku udah mulai flek. Jadi sorenya tuh aku periksa ke klinik ya, minta tolong anterin ke suami. Di situ bidannya bilang belum ada tanda-tanda pembukaan, jadi kita pulang lah ya sore itu. Malamnya aku nggak bisa tidur, udah serba salah, perut aku tuh udah mulai sakit, di bawah juga kayak ada yang narik-narik kayak gitu, atau ngedorong juga ada. Jadi tanggal 22 aku nggak kerja, bener-bener nggak kerja, nggak ada tenaga. Udah banyak banget ini sih apa namanya, drama, banyak banget drama yang udah aku rasain. Itu bener-bener capek, sakit, mau marah karena aku tuh bener-bener kurang tidur. Nah, di tanggal 23 April 2025, dalam menyambut hari launchingnya My Baby, paginya itu aku bangun kan, kayak itu udah sakit banget. Aku mandi, aku siapin perlengkapan lahiran yang sebelumnya udah aku persiapin di dalam tas, aku keluarin semua, baru aku bangunin suami. Kebetulan suami aku tuh udah nungguin aku semalaman, jadi sekitar jam 5 atau jam setengah 6 tuh baru dia bisa tidur. Itu pun susah banget kalau bapak-bapak dibangunin tidur. Tapi karena dia udah sadar kalau istrinya tuh mau melahirkan, akhirnya dia terpaksa bangun. Sekitar jam 7 kita pergi ke klinik. Sampai sana dicek pembukaan, terus kita disuruh nunggu di sana. Mau pulang atau nunggu nggak apa-apa sih, tapi karena kemarin tuh nggak banyak pasien, hanya aku sendiri pasiennya, jadi aku nunggu di sana. Diberikan sarapan, rebusan telur. Banyak juga anak-anak yang lagi magang, calon bidan, mereka ngebantu banget buat aku. Banyak hal yang kita semua lakuin, tapi bener-bener kontraksi itu bikin sakit. Sesakit-sakitnya hal yang bikin aku sakit tuh kontraksi doang. Kontraksi yang bener-bener sakit banget kontraksi. Aku tuh udah ngelakuin jimbol, naik turun tangga sekitar 20-an kali, keliling-keliling klinik itu udah beberapa kali, tegak duduk itu udah berapa kali. Nah, kebetulan ya kaki aku tuh pernah kecelakaan, jadi kalau udah pegel, ngerasa sakit tuh luar biasa sakit banget. Dan itu waktu mau proses lahiran diharuskan untuk berjalan biar pembukaannya tuh lancar. Mana aku tuh nggak pernah ya ikut senam hamil, cuman dibantu aja naik turun tangga di tempat kerja. Tapi worth it,
ngebantu lah untuk naik turun tangga itu, nggak terlalu yang susah-susah banget aku buat lahiran. Sampai sore udah makan siang, makan sore, makan rebusan telur. Akhirnya jam 8 malam aku udah naik bed. Sesudah naik bed itu aku udah dipasangin infus ya. Terus aku udah pakai kain juga. Banyak sih yang perlu dipersiapkan dari pakaian ibu, pakaian anak. Semuanya tuh banyak banget sih dramanya yang nggak bisa aku lupain. Pengalaman yang luar biasa. Pas naik bed pun aku harus jongkok dulu, baru dibantu sama bunda itu buat lahiran. Dan Arsa baby aku ini terlalu lama di pintu, jadi akhirnya aku tuh harus digunting. Tapi itu udah, karena kontraksi aku tuh udah sakit banget, jadi aku nggak ngerasa lagi digunting. Gak lama ngeden berapa kali sampai habis napas, aku kehabisan napas sampai dikasih selang oksigen. Akhirnya anak aku keluar. Yang buat aku nangis banget itu waktu adik keluar, anak aku tuh nggak nangis, bener-bener yang nggak nangis. Aku udah sakit kan, udah capek, berharap banget mendengar suara tangisan anakku yang pertama, tapi anak aku bener-bener nggak nangis. Di situ aku nggak bisa lagi nangis lah ya, udah terdiam. Anak aku nggak napas sampai dikasih oksigen. Puji Tuhan anak aku tuh bisa napas. Di situ kelegaan aku sebagai ibu tuh kayak ada sih ngerasa gagal gitu. Tapi puji Tuhan aku diberi kekuatan, masih kekuatan untuk anakku biar bisa nemenin aku di dunia ini. Jam 20.45, beratnya 3 kilo, tinggi badannya 47 cm. Anak tampan aku lahir ke dunia. Jadi hari itu tanggal 23 April 2025 adalah menjadi hari yang bakal gak akan aku lupain. Hari yang spesial, hari yang luar biasa, hari yang terberkati di dalam hidup aku. Karena hari itu aku resmi jadi ibu dari malaikat yang Tuhan berikan kepada keluarga kecil kami. Kami beri nama Arsa Nolan Nathanael Kaunang. Semoga adik bahagia, bangga terlahir di keluarga kecil kita. Banyak kekurangan dan kelebihan, tapi Ami berharap adik selalu bangga punya Ami.